Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu, Kakak, dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan untuk kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang materi kami tentang lipid dengan judul analisis asam lemak susu sapi yang diberi penambahan garam kalsium dengan ketidakjenuhan yang bervariasi menggunakan metode Ross-Gottlieb. Adapun jurnal utama yang kami pakai sebagai acuan yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya, adapun anggota dari kelompok kami yaitu Gabriela Khalidnya Indasari, saya sendiri Gilang Ramadan, Snenda Putri Pangestu, dan Naudia Safa Vidya. Selanjutnya, pendahuluan. Menurut Mamuaja, 2017, lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut air, larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipid merupakan senyawa yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama dari lipid yaitu trigliserida, yaitu gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Asam lemak adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon C dengan gugus fungsional utama yaitu gugus karboksil. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap dan seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat dengan 2 atom karbon dan yang terpanjang adalah asam tetraoksanoat dengan 24 atom karbon. Setiap atom karbon pada asam lemak akan berikatan dengan atom hidrogen dan atom karbon lainnya, di mana masing-masing akan membentuk 4 ikatan kovalen. Berdasarkan rantai karbon pada strukturnya tersebut, asam lemak terbagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya, penyusun lainnya yaitu gliserol. Gliserol adalah senyawa organik polar yang terdiri atas atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil. Nah, berikut pada slide disajikan struktur-struktur dari asam lemak dan gliserol. Namun ada sedikit kesalahan di bagian tak jenuh yaitu pada CH2M harusnya tertulis N. Selanjutnya, nah, berikut ini merupakan turunan dari asam lemak tak jenuh atau pembagian dari klasifikasi asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh pada umumnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ikatannya dan isomer geometrisnya. Jika berdasarkan ikatannya, asam lemak tak jenuh terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak tak jenuh berikatan rangkap atau bufa dan asam lemak tak jenuh berikatan tunggal atau mufa. Asam lemak tak jenuh tunggal merupakan jenis asam lemak yang mempunyai 1 ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Nah, untuk asam lemak tak jenuh jamak atau rangkap adalah asam lemak yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap, bersifat cair pada suhu kamar, bahkan tetap cair pada suhu dingin, karena titik lelehnya yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berikatan tunggal. Asam lemak ini biasanya ditemukan pada safflower, jagung, dan biji matahari. Selanjutnya, jika dilihat dari isomer geometrisnya, terbagi menjadi asam lemak tak jenuh cis dan trans. Asam lemak tak jenuh trans merupakan bentuk struktur kimia asam lemak dengan posisi trans dan diperoleh dari hasil perlakuan hidrogenasi atau pemberian atom hidrogen pada asam lemak tidak jenuh. Sedangkan asam lemak cis merupakan isomer alami. Contohnya adalah asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Ikatan rangkap cis adalah sebuah konfigurasi berenergi tinggi sehingga molekul asam lemak tidak jenuh cis tidak linear dan bersifat cair pada suhu kamar. Sebaliknya, ikatan trans merupakan konfigurasi yang berenergi rendah. Molekul asam lemak tidak jenuh trans berbentuk linear dan bersifat padat pada suhu kamar. Selanjutnya, asam lemak, khususnya asam lemak tak jenuh ganda, tidak dapat dikonsumsi oleh manusia, namun sangat luas manfaatnya. Oleh karena itu, pada saat ini, kesadaran akan pentingnya manfaat dari asam lemak tersebut mulai terbentuk di kalangan konsumen. Nah, pada umumnya, asam lemak terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sederhana, asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang sedikitnya memiliki 1 ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Asam lemak jenuh memiliki rantai panjang hidrokarbon yang stabil dan tidak mudah teroksidasi, sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang penting bagi kesehatan manusia. Asam lemak tak jenuh bermanfaat menurunkan tekanan darah, memiliki kandungan gizi yang lebih baik, dan berfungsi untuk sebagai antioksidan. Asam lemak tak jenuh juga
bisa ditemui asam lemak tak jenuh biasa ditemui pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, susu, buah dan lain-lain. Sedangkan asam lemak jenuh biasanya ditemukan pada produk hewani seperti keju, daging dan lain-lain maupun produk-produk nabati seperti minyak kelapa, minyak jagung. Konsumsi asam lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan resiko kardiovaskular menurut Tahuk et al. 2018. Susu juga merupakan produk hewani yang mengandung asam lemak. Sebagian besar asam lemak yang terkandung pada susu yaitu asam lemak jenuh sekitar 60% dan asam lemak jenuhnya sekitar 37%. Meskipun memiliki kadar asam lemak yang tinggi karena tingginya kebutuhan konsumen. Maaf, slide-nya boleh di next. Nah, meskipun memiliki kadar asam lemak yang tinggi karena tingginya kebutuhan konsumen, penelitian ini juga mulai banyak dilakukan untuk memperbaiki kualitas susu. Penelitian ini juga didasari karena pada dasarnya sapi perah seringkali dipaksa mengeluarkan energi berlebih atas dasar permintaan susu yang tinggi. Oleh karena itu, dilakukan percobaan ini berupa penambahan garam kalsium sebagai sumber asam lemak tak jenuh pada pakan sapi. Hasilnya dapat diketahui yaitu terjadi peningkatan produksi susu sapi yang sangat signifikan. Bahkan kualitas dari susu sapi ikut membaik dengan ditandai dengan turunnya kadar asam lemak jenuhnya sekitar 20% dan asam lemak tak jenuhnya mengalami kenaikan sekitar 27% menurut Suhendra et al. Selain itu, penambahan garam kalsium juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi dari sapi yang dipaksa untuk mengeluarkan susu itu tadi tersebut. Selanjutnya, selanjutnya, metode penelitian. Pada dasarnya, metode yang dilakukan ada 3 tahapan, yaitu pengumpulan sampel. Sampel susu dikumpulkan selama 21 hari dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu analisis kadar lemak. Nah, analisis kadar lemak yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Roche-Gottlieb. Dan yang terakhir itu analisis instrumental dengan menggunakan kromatografi gas. Selanjutnya, berikut adalah prosedur dari metode Roche-Gottlieb yang kami tekankan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian itu metode Roche-Gottlieb. Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan kadar lemak pada minyak ataupun pada bahan-bahan yang berbentuk cair maupun pasta. Nah, adapun metodenya yaitu yang pertama sampel ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan dengan NH3 pekat sebanyak 1,2 ml. Selanjutnya, Erlenmeyer dipanaskan dengan water bath pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit, lalu diaduk beberapa kali dan didinginkan. Lalu, larutan tersebut dipindahkan ke dalam corong pemisah, kemudian ditambahkan dengan alkohol 95% sebanyak 10 ml dan dietil ether sebanyak 25 ml. Setelah itu, larutan ditutup dan dikocok kencang selama 1 menit untuk mengekstrak larutan lemak dalam sampel. Lalu petroleum ether ditambahkan sebanyak 25 ml ke dalam larutan, kemudian ditutup dan dikocok kencang kembali selama 1,5 menit. Lalu larutan didiamkan sejenak sehingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas dipisahkan ke dalam cawan yang telah ditimbang dan diketahui masanya, sedangkan lapisan bawah diekstrak kembali. Ekstraksi kembali dilakukan dengan menambahkan alkohol 95% sebanyak 5 ml dan dietil ether sebanyak 15 ml dan petroleum ether sebanyak 15 ml. Larutan kemudian dikocok dan didiamkan kembali. Lapisan atas dipindahkan ke cawan yang sudah ditimbang tadi dengan berisi ekstrak yang pertama, lalu di larutan tersebut dipanaskan dengan menggunakan water bath pada suhu 100 derajat Celcius sehingga larut menguap sempurna. Setelah itu, cawan dipanaskan kembali pada oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit untuk dikeringkan, lalu disimpan di desikator selama 10 menit agar kandungan air yang tersisa diserap oleh si kaja. Lalu berat akhir cawan dengan minyak ditimbang. Selanjutnya, nah, metode Roche-Gottlieb merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kadar lemak pada susu, produk susu dan es krim.
Prinsip dari metode ini yaitu sampel diperlakukan dengan amonia dan alkohol, yang pertama untuk melarutkan protein dan yang terakhir untuk membantu mengendapkan protein. Lemak diekstraksi dengan dieter dan petroleum ether. Ether campuran diuapkan dan residunya ditimbang. Jenuh ganda mampu meningkatkan produksi susu sapi Friesian Holstein atau FH secara signifikan sejak awal laktasi sampai akhir laktasi. Sehingga proteksi asam lemak ini dilakukan untuk meningkatkan absorpsi asam lemak tidak jenuh esensial yang dikehendaki. Garam kalsium dari asam lemak yang digunakan terdapat pada minyak canola, minyak biji rami, dan minyak kedelai. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas komposisi nutrisi dari total ransum campuran. Nah, hal ini dibahas sebab akan memberikan dampak pada kadar asam lemak. Nah, berikut ini ada tabel bahan-bahan dan komposisi kimia dari total ransum campuran. Bahan-bahannya itu ada silase rumput, silase jagung, grits itu jagung yang digiling kasar, kemudian ada CA-CoVA itu garam kalsium pada asam lemak dari minyak canola. Kalau CA-SOVA itu ada garam kalsium pada asam lemak dari minyak kedelai. Selanjutnya ada CA-LOVA itu garam kalsium pada asam lemak minyak biji rami, ada kalsium karbonat, terus bahan kimianya itu ada komposisi kimianya itu ada protein kasar, ekstrak ether, serat deterjen netral, serat deterjen asam, ada abu, kalsium, fosfor, dan magnesium. Next. Nah, pada komposisi nutrisi dari total ransum campuran ini itu, semua ransum itu mengandung jumlah yang sama. Maksudnya itu seperti jumlah terdapat protein kasar, serat deterjen netral, terus ada serat deterjen asam, dan abu yang terdiri dari mineral yang larut dalam deterjen dan mineral yang tidak larut dalam deterjen. Selanjutnya itu penambahan garam kalsium pada asam lemak dari percobaan, ransum meningkatkan pada konsentrasi ether dari 3,84 menjadi 5,72. Nah, sebab konsentrasi kalsium ini tidak berbeda antar perlakuan karena adanya pergantian kalsium dari kalsium karbonat ke sumber kalsium dari garam kalsium pada asam lemak. Lalu, konsentrasi makanan serat deterjen asam itu lebih rendah dari persentase yang diformulasikan pada total ransum campuran sebanyak 19%. Hal ini terjadi karena kandungan serat deterjen asam pada silase rumput dan silase jagung itu sedikit lebih rendah daripada yang digunakan untuk merumuskan total ransum campuran. Next. Selanjutnya itu ada kecernaan semu. Kecernaan semu itu maksudnya banyaknya proporsional zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh. Nah, hasil percobaan disajikan dalam tabel sebagai berikut. Next. Nah, pada kecernaan semu ini, garam kalsium itu menggantikan bagian grits atau jagung giling kasar tadi di total rumen campuran basal. Nah, hal ini dapat mengurangi kandungan pati ransum, pengurangan jumlah karbohidrat
yang siap difermentasi dapat mempengaruhi ketersediaan energi untuk sintesis protein mikroba, terus akan mengakibatkan peningkatan hilangnya NH3N di rumen, yang mungkin telah menjelaskan pencernaan semu itu lebih tinggi dari protein kasar yang diamati untuk ransum yang dilengkapi dengan garam kalsium. Kandungan pati yang lebih rendah dari ransum yang mengandung garam kalsium mengurangi jumlah karbohidrat yang siap difermentasi dalam rumen. Dengan demikian, lebih sedikit protein kasar yang muncul di feses menyebabkan peningkatan kecernaan protein kasar untuk ransum yang mengandung garam kalsium. Ransum yang dilengkapi dengan garam kalsium mengandung lebih sedikit pati jagung daripada ransum kontrol. Jumlah pati yang lebih rendah mungkin tersedia di usus besar untuk mendorong pertumbuhan mikroba di sekum. Next. Nah, pada hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sapi yang diberi garam kalsium pada asam lemak dari minyak sawit cenderung mencerna presentasi serat deterjen netral yang lebih kecil di rumen, tetapi kecernaan serat deterjen netral yang masuk ke duodenum meningkat. Nah, peningkatan serat deterjen netral dan penurunan kecernaan serat deterjen asam pada garam kalsium di asam lemak dari minyak sawit ini ditujukan pada sapi saat awal laktasi. Hal ini dikaitkan dengan peningkatan kecernaan hemiselulosa. Nah, dari yang kecernaan serat deterjen netral yang masuk ke duodenum meningkat itu akan memberikan efek yang akan terjadi itu terjadi peningkatan total kecernaan semu. Oleh karena itu, dampak positif dari diet garam kalsium pada total kecernaan semu serat deterjen netral mungkin berasal dari peningkatan degradasi postruminal. Selanjutnya, komponen lemak dalam susu. Lemak susu seperti juga lemak-lemak lainnya yang terdapat dalam pakan merupakan sumber cadangan energi yang mudah dicerna. Lemak susu itu terdiri dari trigliserida yang tersusun dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak melalui ikatan-ikatan ester. Lemak susu terbentuk dari kira-kira 12,5% gliserol dan 85,5% asam lemak, serta mempunyai berat jenis 0,93. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kadar lemak susu dari sapi yang diberi garam kalsium, asam lemak dengan beberapa perlakuan. Kadar lemak untuk kontrol diperoleh yaitu 4,05%. Kadar lemak untuk susu dari sapi yang diberi garam kalsium pada asam lemak dari minyak canola oil diperoleh 2,67%. Kadar lemak susu dari sapi yang diberi garam asam lemak dari soybean oil itu diperoleh 2,98%. Kemudian kadar lemak susu dari sapi yang diberi garam kalsium asam lemak dari linseed oil diperoleh 3,56. Untuk yield lemaknya itu kontrol 1,43 kg per hari, yang diberi garam kalsium asam lemak dari canola oil itu diperoleh 1,03 kg per hari. Yield lemak dari garam kalsium asam lemak yang dari
minyak kedelai itu 1,11 kg per hari, dan yang diberi garam kalsium asam lemak dari linseed oil itu 1,32 kg per hari. Selanjutnya, ringkasan data literatur dari 29 perbandingan oleh Chilliard et al. Tahun 1993 menunjukkan bahwa garam kalsium dari asam lemak dalam diet sapi perah tidak mempengaruhi konsentrasi lemak susu. Namun, banyak dari perbandingan ini menyangkut suplementasi dengan garam kalsium asam lemak dari minyak sawit yang dianggap relatif sumber lemak jenuh. Sementara itu, penelitian Lubis et al. Tahun 1990 menunjukkan bahwa konsentrasi lemak susu menurun secara linier ketika garam kalsium dibuat dari campuran lemak hewani dan lemak nabati yang ditambahkan untuk diet. Efek yang tak terlihat dengan garam kalsium asam lemak dari minyak sawit. Selanjutnya, dalam penelitian Zechowiak et al. Tahun 2016 dan Reno et al. Tahun 2013, penambahan garam kalsium asam lemak tidak jenuh dalam langsung menurunkan kadar asam lemak jenuh dan meningkatkan asam lemak tidak jenuh susu. Hal ini disebabkan oleh lolosnya asam lemak tidak jenuh terproteksi garam kalsium dari proses biohidrogenasi rumen. Asam lemak tak jenuh kemungkinan besar didistribusikan ke fraksi lipid plasma yang tidak dapat diakses oleh kelenjar susu. Peningkatan C18 tanpa ikatan lengkap, C18 dengan satu ikatan lengkap, cis-9, dan transisomer C18 dengan satu ikatan lengkap dalam susu dapat dijelaskan oleh metabolisme ekstensif asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang dalam rumen yang menyebabkan peningkatan C18 tanpa ikatan lengkap dan transisomer asam lemak yang tersedia untuk diserap. Tingginya asam lemak tak jenuh yang diserap menghambat kinerja enzim asetil-CoA karboksilase dan menyebabkan berhentinya proses katalis asetil-CoA menjadi malonyl-CoA, sehingga mengakibatkan sintesis de novo asam lemak terhenti dan kadar asam lemak jenuh susu menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait proses biohidrogenasi lemak, di mana proses biohidrogenasi merupakan proses untuk menghilangkan kelebihan hidrogen yang terbentuk selama proses fermentasi rumen. Nah, proses biohidrogenasi melibatkan dua grup bakteri rumen, yaitu grup A dan juga grup B, di mana grup A terdiri dari bakteri-bakteri yang menghidrogenasi asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak trans 18 dengan satu ikatan rangkap. Dalam proses biohidrogenasi di dalam rumen terbentuk senyawa antara intermediate yang sangat spesifik, yaitu cis-9 trans 11 asam linoleat konjugasi. Nah, untuk grup A, senyawa ini mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi manusia karena bersifat anti kanker dan anti aterogenik. Selanjutnya, grup B terdiri dari beberapa spesies bakteri rumen yang berfungsi dalam proses akhir hidrogenasi asam lemak trans 18 dengan satu ikatan rangkap menjadi asam stearat. Selanjutnya yaitu kadar lemak susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama makanan. Nah, kadar lemak yang rendah dalam makanan dapat menurunkan kadar lemak susu yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kesamping yaitu iklim, di mana iklim musim dingin kadar lemak susu itu dapat menjadi lebih tinggi. Nah, untuk yang di tengah itu terdapat waktu laktasi dan prosedur pemerahan, di mana setelah hari kelima pemerahan maka kadar lemak itu akan naik. Next, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kadar lemak susu itu yaitu waktu pemerahan, di mana kadar lemak akan berbeda jika pemerahan pada pagi hari dan kemudian sore harinya. Jadi waktu pemerahan sangat mempengaruhi kadar lemak susu. Selanjutnya yaitu umur sapi. Semakin tua umur sapi, maka akan rendah kadar lemak susu yang dihasilkan. Selanjutnya,
Metode-metode lain yang dapat digunakan yaitu butirometric, Volz, Montagnier, Babcock, Blight and Dyer, and dry column, di mana butirometrik melarutkan protein, khususnya fosfolipid dari butiran lemak susu oleh asam sulfat, lalu penambahan amil alkohol mengendapkan protein, kemudian disentrifugasi, lalu volume lemak dibaca pada skala butirometer. Nah, untuk yang Volz itu partisipasi dua fase dari fraksi lipid dalam fase organik, kloroform, campuran kloroform, metanol, air untuk membuat sistem dua fase. Selanjutnya terdapat Montagnier, di mana itu metode gravimetri, terjadi pemisahan fraksi lemak terbatas pada fase ether lipofilik dari sisa sampel susu. Nah, untuk Babcock itu sama seperti metode butirometrik, prinsipnya. Lalu Blight and Dyer yaitu sama seperti metode Volz, di mana partisi dua fase dari fraksi lipid dalam fase organik kloroform, campuran kloroform, metanol, air untuk membentuk sistem dua fase. Dan yang terakhir yaitu dry column, itu ekstraksi lipid dengan elution pelarut dengan menggunakan kolom kering yang terdiri dari anhidrat natrium sulfat dan diatomaceous earth. Susu. Namun, dapat meningkatkan kualitas susu sapi dengan mensintetis kandungan dalam lemaknya. Penambahan garam kalsium meningkatkan kualitas susu dari susu sapi dengan menurunkan kadar asam lemak jenuh, serta meningkatkan kadar asam lemak tak jenuh, khususnya kadar asam lemak tak jenuh rangkap. Next. Berikut merupakan sumber acuan makalah kami yang mengacu pada jurnal utama seperti pada slide pertama. Mungkin saya kembalikan kepada Gilang. Baik, terima kasih kepada Ibu, Kakak, dan teman-teman yang telah memperhatikan. Berikut presentasi, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.